Jadi teman-teman kalau ada suruh ikut survei di YouTube, silahkan Anda mengikuti ya teman-teman, agar mendapatkan perhatian yang lebih. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bunyinya, terima kasih telah berpartisipasi dalam survei berdurasi 10-15 menit. Ini dan memberikan masukan mengenai pengalaman Anda sebagai kreator di YouTube. Jawaban Anda dalam survei ini dapat membantu kami memahami bagaimana platform dapat berdampak pada pengalaman Anda dan atau cara meningkatkan kualitas layanan kami serta mengembangkan yang baru. Survei ini diselenggarakan oleh Course 5 Intelijensi atas nama Google. Google akan menggunakan data yang dikumpulkan melalui survei ini sesuai dengan kebijakan privasi. Klik untuk melihat kebijakan privasi Google, yaitu ada tulisan warna biru. Mari kita lanjut. Informasi tentang channel Anda seperti ID channel, jumlah subscribes, jenis konten, dan sebagainya dapat ditambahkan dalam jawaban survei. Namun setiap jawaban Anda akan digabungkan dengan jawaban dari pengguna yang lain untuk diinterpretasi. Selalu gunakan tombol berikutnya di bagian bawah halaman. Jangan gunakan tombol browser untuk membuka dari satu halaman ke halaman lainnya. Centang kotak saya setuju di bawah, lalu klik berikutnya untuk memulai survei. Nah, kita klik untuk tulisan yang berikutnya ini ya teman-teman. Setelah itu ini saya setuju dulu. Setelah itu berikutnya. Nah, ini ada isi seperti ini. Secara keseluruhan, seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan YouTube sebagai tempat bagi kreator video saat ini? Nah, ini teman-teman bisa memilih salah satu. Saya perumpamakan ini saya akan memilih sangat puas. Kita klik. Setelah itu kita lanjut berikutnya. Terus ada muncul seperti ini. Mengapa Anda merasa sangat puas dengan YouTube sebagai tempat bagi kreator video saat ini? Nah, ini silakan diisi. Kalau saya akan mengisi umpamanya, ya enggak umpamanya, ini ya sekalian saya isi sekalian buat contoh buat teman-teman semua ya. Mengapa Anda merasa sangat puas dengan YouTube sebagai tempat bagi kreator video saat ini? Karena YouTube merupakan perusahaan raksasa, terus yang profesional. Nah, setelah kita isi, terus untuk di bawah ini ada tulisan untuk melindungi privasi Anda, harap jangan bagikan informasi pribadi apapun dalam respon Anda, seperti nama, alamat email, nomor telepon, atau nama ID channel. Berikutnya ya teman-teman.
Terus ini ada muncul nilai seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan aspek-aspek YouTube berikut. Kemampuan untuk menjangkau penonton di YouTube. Misalnya video Anda direkomendasikan di halaman beranda, disarankan atau berikutnya. Jadi kita isi saya memilih sangat puas. Nah, terus ada lagi muncul kebijakan YouTube, misalnya pedoman komunitas, pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, hak cipta, pembatasan usia, sangat puas. Terus alat YouTube untuk mengelola konten Anda, misalnya YouTube Studio, Analytics, sangat puas. Media komunikasi YouTube dengan Anda sebagai kreator, sangat puas. Peluang menghasilkan uang sebagai kreator, sangat puas. Dukungan dan referensi redukasi YouTube, misalnya tim YouTube pusat bantuan, sangat puas. Terus kita klik berikutnya. Terus ada muncul nilai seberapa penting masing-masing aspek berikut terhadap tingkat kepuasan Anda secara keseluruhan terhadap YouTube. Dukungan dan referensi edukasi YouTube, misalnya tim YouTube pusat bantuan, amat sangat penting. Alat YouTube untuk mengelola konten Anda, kita isi amat sangat penting. Peluang menghasilkan uang sebagai kreator, amat sangat penting. Terus ini kebijakan YouTube, misalnya pedoman komunitas, amat sangat penting. Terus ini berikutnya media komunikasi YouTube dengan Anda sebagai kreator, amat sangat penting ya. Terus kemampuan untuk menjangkau penonton di YouTube. Nah, misalkan ini ya, ini kenyataan juga sambil memberikan contoh kepada teman-teman semua ya. Ini kita isi sangat penting. Terus ini ada berikutnya, kita klik. Terus ada muncul pertanyaan berikut berkaitan dengan kebijakan YouTube, misalnya pedoman komunitas, pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, hak cipta, pembatasan usia. Seberapa yakin Anda dapat menghindari masalah kebijakan pada konten Anda? Amat sangat yakin, kita klik. Terus ini seberapa membantu YouTube jika Anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan YouTube. Kita isi amat sangat membantu. Terus seberapa mudah atau sulitkah memahami kebijakan YouTube? Sangat mudah. Terus berikutnya, jika Anda mengajukan sengketa atau banding, seberapa besar kemungkinan kesalahan kebijakan akan diperbaiki? Sangat mungkin. Terus berikutnya, seberapa puaskah Anda dengan alat kebijakan YouTube? Misalnya banding, sengketa, pemeriksaan awal, alat pengeditan video, dukungan informasi kebijakan yang tersedia. Ini ada pilihan-pilihan, yaitu sangat tidak puas, agak tidak puas, netral, cukup puas, sangat puas. Nah, kita isi sangat puas. Terus berikutnya, seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan opsi untuk menyelesaikan masalah terkait kebijakan dan pedoman? Sangat puas.
Terus berikutnya, seberapa adil atau tidak adilkah YouTube dalam memberlakukan kebijakannya? Sangat adil. Terus apa yang bisa dilakukan YouTube terhadap kebijakan YouTube agar pengalaman Anda menjadi lebih baik? Apa yang dilakukan YouTube terhadap kebijakan YouTube agar pengalaman Anda menjadi lebih baik? Kita isi dibantu channel saya untuk ditampilkan ke beranda YouTube. Terus untuk melindungi privasi, Anda harap jangan bagikan informasi pribadi apapun dalam respon Anda, seperti nama, alamat email, nomor telepon, atau nama ID channel. Kita klik berikutnya ya teman-teman. Terus ada ini, pertanyaan berikut berkaitan dengan kemampuan Anda untuk menjangkau penonton di YouTube. Misalnya video Anda direkomendasikan di halaman beranda, disarankan atau berikutnya. Seberapa adil atau tidak adilkah sistem rekomendasi YouTube? Sangat adil, kita klik. Terus seberapa setuju atau tidak setujukah Anda YouTube adalah tempat terbaik untuk meningkatkan jumlah penonton? Sangat setuju, kita klik. Seberapa mudah atau sulitkah penonton menemukan video Anda di YouTube? Sangat mudah, kita klik. Seberapa sulitkah persaingan dari channel lain dalam meningkatkan jumlah penonton di YouTube? Sama sekali tidak sulit, kita klik. Terus seberapa setuju atau tidak setujukah Anda rekomendasi di YouTube berfokus untuk membantu penonton menemukan video yang paling mungkin mereka tonton? Kita klik sangat setuju. Terus berikutnya, apa yang bisa dilakukan YouTube untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menjangkau penonton di YouTube? Nah, ini apa yang bisa dilakukan YouTube untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam menjangkau penonton di YouTube. Kita isi lebih kreatif lagi dalam membuat membuat konten yang unik, yang tidak semua channel memiliki. Nah, misalkan seperti itu ya teman-teman. Kita isi lebih kreatif lagi dalam membuat konten yang unik yang tidak semua channel memiliki. Berikutnya kita klik. Pertanyaan berikut berkaitan dengan dukungan dan referensi edukasi YouTube. Misalnya respon terhadap email, terus chat, tim YouTube pusat bantuan.
Seberapa mudah atau sulitkah menemukan solusi melalui referensi YouTube saat Anda memiliki masalah atau pertanyaan? Kita jawab sangat mudah, kita klik. Terus untuk berikutnya, manakah dari sistem dukungan kreator YouTube berikut yang pernah Anda gunakan atau hubungi dalam 6 bulan terakhir ini? Ini ada channel YouTube kreator, channel YouTube resmi untuk info terbaru, berita edukasi, forum komunikasi, bantuan YouTube, terus ada tim YouTube di Twitter, terus pusat bantuan YouTube, channel kreator, insider YouTube, situs YouTube untuk kreator. Kita jawab paling atas itu ya teman-teman, channel YouTube kreator, YouTube resmi untuk info terbaru. Kita klik. Terus kita klik berikutnya. Terus ada lagi pertanyaan, seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan bantuan atau edukasi yang Anda terima dari channel YouTube kreator? Jadi seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan bantuan atau edukasi yang Anda terima dari channel YouTube kreator? Jadi kita klik, kita jawab sangat puas. Berikutnya, apa yang bisa dilakukan YouTube agar dukungan dan bantuan YouTube semakin optimal? Apa yang bisa dilakukan YouTube agar dukungan dan bantuan YouTube semakin optimal? Apa ya? Ini apa yang dilakukan YouTube agar dukungan dan bantuan YouTube semakin optimal? Tentunya kita jawab ya, tentunya YouTube memberikan fasilitas. Tentunya YouTube memberikan fasilitas yang lengkap dan memberikan tutorial untuk kemajuan para kreator. Jadi kita isi, tentunya YouTube memberikan fasilitas yang lengkap dan memberikan tutorial ya untuk kemajuan para kreator. Oke, berikutnya kita klik. Pertanyaan berikut berkaitan dengan peluang menghasilkan uang di YouTube. Misalnya persyaratan kelayakan iklan langganan berbayar, menjual merchandise, menghasilkan uang di luar YouTube. Seberapa mudah atau sulitkah memahami cara menghasilkan uang di YouTube? Nah, kita klik sangat mudah. Terus untuk selanjutnya, sejauh mana Anda mampu mencukupi kebutuhan hidup Anda melalui aktivitas di YouTube? Dapat mencakup pendapatan langsung dari YouTube, misalnya iklan langganan atau tidak langsung dari aktivitas Anda di YouTube. Jadi kita jawab. Ini yang pertama, tidak sama sekali. Saya tidak memperoleh pendapatan sama sekali melalui aktivitas di YouTube. Terus yang kedua, sedikit saya memperoleh sedikit pendapatan melalui aktivitas YouTube. Terus sebagian saya mencukupi sebagian besar kebutuhan hidup saya melalui aktivitas, tetapi juga melalui aktivitas YouTube.
Terus yang berikutnya, sebagian besar saya mencukupi sebagian besar kebutuhan hidup saya melalui aktivitas di YouTube, tetapi juga melalui aktivitas lain. Nah, kita pilih, klik. Berikutnya, seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan jumlah pendapatan yang Anda terima di YouTube? Nah, ini sementara kita klik cukup puas dulu ya, karena kita istilahnya baru YouTuber pemula ya. Kita isi cukup puas. Terus seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan uang di YouTube? Nah, kita isi sangat puas. Berikutnya, seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan langganan channel di channel Anda? Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan langganan channel di channel Anda? Kita klik sangat puas. Terus ini ada lagi, apa yang bisa dilakukan YouTube untuk mengoptimalkan peluang dalam menghasilkan uang di YouTube? Nah, kita isi YouTube harus mempersilahkan para kreator untuk mengizinkan membuat channel membuat konten, bukan membuat channel, membuat konten promosi dagangan Jadi kita isi, YouTube harus mempersilahkan para kreator untuk mengizinkan membuat konten promosi dagangan. Untuk berikutnya kita klik berikutnya. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan komunikasi dari YouTube. Misalnya email informasi di dashboard studio. Seberapa bergunakah upaya edukasi kreator yang dilakukan YouTube bagi Anda? Amat sangat membantu, kita klik. Terus berikutnya, seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan ketepatan waktu komunikasi yang dilakukan oleh YouTube kepada Anda? Sangat puas, kita klik. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan keragaman saluran komunikasi yang digunakan YouTube untuk berkomunikasi dengan Anda? Sangat puas, kita klik. Terus seberapa mudah atau sulitkah menemukan informasi yang penting bagi Anda sebagai kreator YouTube? Nah, kita klik sangat mudah. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda YouTube merayakan pencapaian penting kreator? Nah, kita klik sangat setuju. Terus berikutnya, seberapa bergunakah komunikasi dari YouTube dalam membantu Anda mengelola channel? Nah, ini kita klik amat sangat berguna. Terus ini ada pertanyaan lagi, apa yang bisa dilakukan YouTube untuk mengoptimalkan komunikasinya dengan Anda? Apa yang bisa dilakukan YouTube untuk mengoptimalkan komunikasinya dengan Anda? YouTube, kita jawab ya, YouTube harus mempersilahkan
mempersiapkan ruang buat komunikasi bila kreator akan bertanya Jadi jawabannya YouTube harus mempersiapkan ruang buat komunikasi bila kreator akan bertanya. Terus berikutnya, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan alat YouTube untuk menayangkan, memantau, dan mengelola konten Anda. Seberapa baik Anda memahami performa konten Anda? Sangat baik, kita klik. Terus seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan alat YouTube dalam mengelola konten? Sangat puas. Terus seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan alat YouTube dalam menayangkan konten di YouTube? Nah, sangat puas, kita klik. Seberapa mudah atau sulitkah menggunakan YouTube Studio? Sangat mudah, kita klik. Terus seberapa sering informasi yang diberikan YouTube Studio mempengaruhi keputusan Anda dalam mengembangkan channel? Selalu, kita klik. Seberapa puas atau tidak puaskah Anda dengan alat YouTube dalam mengelola komunitas? Nah, sangat puas, kita klik. Terus ini ada pertanyaan lagi, apa yang bisa dilakukan YouTube agar alat-alatnya menjadi lebih baik? Kita jawab, YouTube harus mempersiapkan alat canggih yang berinovatif untuk mempertahankan performa. Terus berikutnya kita klik. Pertanyaan berikut berkaitan dengan platform YouTube secara keseluruhan. Seberapa inklusif YouTube bagi semua pengguna, terlepas dari identitas, gender, ras, dan etnis atau orientasi seksualnya. Sangat inklusif sekali, kita klik. Terus berikutnya, seberapa besar kemungkinannya Anda akan berhenti membuat konten atau membuat konten yang jauh lebih sedikit di YouTube? Nah, ini kita jangan keliru ya. Sebagai YouTuber yang handal, yang profesional, tentunya kita harus terus berjalan karena pendapatan nanti luar biasa. Jadi ini kita isi
sangat tidak mungkin, atau ini sangat tidak mungkin. Jadi ini ada pilihan tidak berlaku, terus sangat tidak mungkin, agak tidak mungkin, terus mungkin ya atau tidak, terus mungkin, terus yang terakhir sangat mungkin. Nah ini. Jadi pertanyaannya, kita ulangi, seberapa besar kemungkinan Anda akan berhenti membuat konten atau membuat konten yang jauh lebih sedikit di YouTube. Jadi sebagai kreator, sebagai YouTuber, kita tentunya menjawab sangat tidak mungkin. Kita klik, terus seberapa besar kemungkinannya Anda akan membuat lebih banyak konten di platform selain YouTube dalam 6 bulan ke depan. Seberapa besar kemungkinan Anda akan membuat lebih banyak konten platform selain YouTube dalam 6 bulan ke depan. Nah ini kita klik. Sebagai seorang YouTuber, kita tidak akan kemana-mana, jadi cuman YouTuber saja kita pahami dan kita geluti. Jadi sangat tidak mungkin. Kita klik. Terus apa motivasi utama Anda dalam membuat konten di channel YouTube utama saat ini? Kami memahami ada banyak motivasi yang mungkin berpengaruh, tetapi pilih yang paling tepat menggambarkan motivasi Anda saat ini. Ini ada pilihan membagikan minat saya kepada orang lain, terus mengedukasi orang yang menonton video saya, terus ada lagi jawaban membangun bisnis di dalam atau di luar negeri YouTube, di luar YouTube, terus menghibur orang yang menonton video saya. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya memilih jawaban membangun bisnis di dalam atau di luar YouTube. Kita klik. Terus lainnya sebutkan. Nah, ini tidak usah, tidak apa-apa. Terus bagaimana pengaruh tidak ada kelihatannya. Ini ditulis tidak ada aja daripada kosong ya. Tidak ada. Terus bagaimana pengaruh format konten baru, misalnya short, terhadap ekosistem YouTube secara keseluruhan? Nah, kita klik sangat positif ya. Terus seberapa besar kemungkinan Anda akan membuat konten menggunakan format baru, misalnya short dalam 6 bulan ke depan? Seberapa besar kemungkinan Anda akan membuat konten format baru? Nah, sangat mungkin. Kita klik. Terus berikutnya kita klik. Terus ada lagi, apa platform lain yang saat ini Anda gunakan untuk membuat konten, video, foto, sesi live, dan lain-lain dengan tujuan meningkatkan jumlah penonton? Apa platform lain yang saat ini Anda gunakan? Kita pilih, kalau saya pribadi, saya memilih situs saya sendiri, terus Facebook, terus IG, terus Twitter, terus Instagram. Lainnya sebutkan. Lainnya berarti kita isi WhatsApp. Terus kita klik berikutnya. Ini sudah selesai rupanya. Jadi YouTube mengucapkan terima kasih telah menyelesaikan survei ini. Masukan Anda akan membantu kami meningkatkan kualitas YouTube sebagai tempat bagi kreator.
Oke teman-teman, ini sudah selesai surveinya. Bila teman-teman ada survei di YouTube, silahkan diminati atau diisi, jangan sampai tidak, karena ini akan mempengaruhi channel Anda nantinya supaya diprioritaskan ya teman-teman. Oke, begitu dulu. Lain waktu kita sambung lagi di acara lain-lain. Mungkin ada persoalan lain atau ada tutorial yang lain. Oke teman-teman, jangan lupa bila suka dengan acara ini silahkan di like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa dibagikan bila konten ini sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam sukses buat kita semua.